Mobil sedan hitam milik Riko melaju tenang di bawah guyuran hujan yang membasahi kaca. Suara wiper bergesekan pelan, seirama dengan detak jantung Melody yang diam-diam mulai menghangat karena suasana. Langit gelap, jalanan lengang, dan hanya mereka berdua di dalam mobil yang terasa lebih sempit dari biasanya. Saya kira Pak Riko akan meminta driver kantor untuk mengantar saya. Ucap Melody, tangannya membelai rambut yang sedikit lembab. Karena sempat kehujanan saat lari ke mobil. Riko sekilas meliriknya. Aku bukan bos kejam yang ninggalin karyawannya kehujanan di tengah malam. Saya tidak bilang Anda kejam kok. Melody nyengir lalu mengangkat alis sambil menggoda. Cuma agak misterius dan menyebalkan. Satu lagi, mulutnya pedas. Seperti bon cabe level 100. Riko tak menanggapi ledekan itu. Dia hanya memfokuskan pandangan ke jalan tanpa sorot matanya mengendur. Seperti seseorang yang baru saja disinggung sesuatu yang menyentil hatinya. Kamu selalu seceria ini ya? Tanya Riko tiba-tiba. Suaranya rendah dan nyaris tak terdengar. Selalu, jawab Melody ringan. Hidup sudah cukup serius, Pak. Kalau saya ikut serius, bisa mati gaya. Untung saja saya dan suami satu frekuensi. Jadinya kita mudah melebur jadi satu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sifat suami saya mirip Pak Riko. Bisa-bisa setiap hari saya ngebatin punya suami dingin dan jutek. Cerocos Melody seperti bicara pada sahabatnya sendiri. Dan Riko hanya tersenyum kecil tapi tidak menjawab. Melody mengamati wajah itu. Dingin, tajam, tapi ada kesedihan yang selalu sembunyi di baliknya. Entah keberanian dari mana, atau mungkin karena suasana hujan, atau hanya sekedar rasa ingin tahu, Melody akhirnya bertanya, Pak Riko dulu gimana bisa sampai cerai? Riko mengerem pelan saat lampu merah menyala. Hujan makin deras, seperti mendukung percakapan yang mulai mendalam. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Tanyanya tanpa menoleh. Melody mengangkat bahu. Ya, penasaran aja, Pak. Seorang Riko Arsafindra Wirantara, tampan, mapan, jadi bos galak dan sukses, tapi diselingkuhi. Tatapan Riko berubah. Tak ada emosi meledak, hanya hening yang mengendap seperti hujan malam itu. Lalu pelan-pelan ia bicara. Karena aku gagal jadi suami. Melody mengerutkan dahi. Itu jawaban klise, Pak. Itu jawaban jujur. Timpal Riko. Aku terlalu sibuk kerja. Aku kira semua yang kulakukan waktu itu untuk dia.
Ternyata aku salah. Dia butuh aku, bukan uang aku. Suara mesin mobil menggeram lembut saat lampu hijau menyala. Mereka kembali melaju. Lalu dia pergi begitu saja? Tanya Melody, suaranya berubah lembut. Dia selingkuh dengan orang yang sering nemenin dia di saat aku gak ada. Jawab Riko, dan aku telat sadar. Melody terdiam. Jelas dari nada suaranya tadi, luka itu masih dalam. Meski telah berubah dan berbulan-bulan, bertahun-tahun, Riko masih menyalahkan dirinya. Pria itu mungkin tampak tangguh dari luar, tapi hatinya penuh bekas luka. Maaf ya, kalau pertanyaan saya membuat Pak Riko ingat sesuatu yang tidak enak. Ucap Melody dengan tulus. Santai. Riko lalu menggeleng. Kamu bukan orang pertama yang nanya itu, tapi kamu orang pertama yang membuat aku mau jawab. Mereka saling pandang sesaat. Mata Melody menyiratkan empati, dan Riko untuk pertama kalinya malam itu tersenyum tanpa beban. Tapi Pak, setahu saya, menurut riset, sekarang semua wanita itu realistis. Mereka lebih suka uang dan cenderung tidak masalah suaminya sibuk kerja. Soalnya kalau suami tidak kerja, bisa jadi masalah besar kan Pak? Yakin mau makan cinta dengan perhatian doang? Bullshit kan Pak? Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu sendiri bahagia dengan suami kamu? Riko mendadak balik bertanya. Melody tercekat. Senyum di wajahnya menghilang beberapa detik sebelum ia menyamarkannya dengan tawa. Bahagia dong, 4 tahun loh, rekor tahu. Ya baguslah, aku berdoa semoga kalian bahagia. Amin, terima kasih doanya Pak. Oh ya, kamu sudah kerja berapa lama di bawah aku? Tanyanya dengan tiba-tiba. Lalu kemudian Melody menoleh. 2 tahun kurang sepertinya Pak. Emang kenapa? Rekor. Gumam Riko. Yang paling lama sebelum kamu cuma bertahan sebulan. Paling singkat seminggu. Melody mendengus geli. Saya bukan tipe yang gampang nyerah Pak. Lagian, saya butuh uang. Riko melirik sekilas. Jujur sekali ya. Ya realistis saja Pak. Saya dan suami itu perintis, bukan pewaris. Kami mulai dari nol. Ambil KPR rumah kecil di pinggir kota, mobil juga kredit. Semua kami bangun dari tabungan bersama waktu baru nikah. Mertua bantu sedikit, tapi sisanya kami usaha sendiri. Riko mendengarkan dalam diam. Awalnya cuma suami yang kerja, tapi saya tidak tahan diam di rumah terus. Lalu terlintas pengen bantu cicilan. Dan ya saya kerja sekarang. Ditambah suami saya ini masih membantu biaya adik perempuannya kuliah. Jadi saya tidak bisa membiarkan suami saya kesusahan sendiri. Terus saya mencoba melamar di perusahaan bapak. Dan ternyata diterima. Dan
kebagian bos galak. Tapi demi tagihan ya saya tahan makian. Riko tertawa pendek mendengar cerita dari Melody yang agak sinis. Jadi kamu pikir kamu pahlawan rumah tangga? Melody mengerutkan dahi. Emang kenapa Pak? Salah? Biasa aja sih. Rumah tangga bahagia katanya. Tapi kok kedengarannya capek banget ya? Nada Riko yang sarkastik membuat Melody mendengus kesal. Emang hidup itu gampang Pak? Kami ya nikmati aja prosesnya. Ada suka, ada duka. Tapi semua dijalani bareng, bukannya malah jadi bahan ketawaan orang lain. Riko tak menjawab, ia hanya mengangkat alis sebelah seperti menantang. Pak Riko memang galak, dingin, nyebelin, dan sekarang nambah lagi nyinyir. Cibir Melody yang berani. Tapi kamu masih bertahan kerja sama aku. Ya, karena saya tidak cuma butuh gaji, saya juga butuh pembuktian. Melody menatap lurus ke depan. Saya pengen buktiin kalau saya bisa tahan uji, bisa kerja sama orang paling galak sejagat. Riko tertawa pelan. Kali ini lebih tulus. Kamu satu-satunya yang mampu melawan aku seperti ini. Saya anggap itu pujian ya. Silakan. Mobil mereka mulai memasuki komplek perumahan. Hujan belum menunjukkan tanda akan reda. Ketika mobil berhenti di depan gerbang rumah Melody, ia tak langsung turun. Suasananya terlalu nyaman untuk segera diakhiri. Terima kasih Pak, udah anterin. Dan maaf kalau omongan saya tadi agak tajam. Gak apa-apa. Riko mengangguk. Lebih baik kamu marah beneran daripada pura-pura baik. Melody tersenyum. Pak Riko, pernah nyesal cerai? Riko diam sejenak. Pernah, tapi bukan karena kehilangan dia. Lebih karena gagal jadi suami yang baik. Menurut saya, kesalahan itu manusiawi. Yang penting sekarang, Pak Riko udah belajar. Dan menurut saya bukan Pak Riko yang gagal, tapi mantan istri Anda yang sepertinya kurang bersyukur. Riko tersentuh mendengar kalimat terakhir. Ia hanya membalas dengan anggukan pelan. Saya duluan ya Pak, besok-besok kerja bareng bos galak lagi. Oh iya, jangan lupa bawa payung. Melody tertawa kecil lalu keluar dari mobil. Hujan menyambutnya dengan guyuran lembut saat ia berlari kecil menuju rumah. Riko masih duduk di balik kemudi, memperhatikan sosok itu hingga menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, malamnya tak terasa sepi.